Halo teman-teman di seluruh Gereja Kristen Jakarta. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu ke dalam doa misi anak. Yuk kita keliling Indonesia memberkati setiap pulau dan suku-suku. Hari ini kita akan mengunjungi pulau yang ada di Indonesia bagian timur dan mengenal lebih dekat tentang suku Geser Gorom. Suku ini terletak di Maluku, termasuk dalam rumpun Maluku. Jumlah penduduknya ada 37.000 jiwa. Orang Geser Gorom tinggal di Pulau Gorom dan ujung Pulau Seram. Kedua pulau ini terletak di Provinsi Maluku. Bahasa Geser Gorom digolongkan ke dalam kelompok bahasa Banda Geser. Bertani dan memancing adalah mata pencarian utama untuk orang Geser Gorom. Mereka dapat menikmati hasil panen dan ladang seperti padi, kentang, ubi, pisang, kacang polong, sagu, dan kelapa. Sagu adalah makanan pokok bagi mereka. Sagu sendiri sebenarnya berasal dari tepung yang dapat dari batang pohon sagu yang bentuknya merupai pohon palma. Umumnya pohon sagu tumbuh di tepian sungai atau wilayah dengan kadar air yang cukup tinggi seperti rawa. Pohon sagu dapat tumbuh hingga mencapai 30 meter dan dari satu pohon para petani sagu dapat menghasilkan 150 sampai 300 kg bahan baku tepung sagu. Masyarakat biasanya mengelola sagu menjadi beberapa jenis makanan pokok. Yang terkenal adalah papeda. Papeda dibuat dari sagu dan menyerupai tekstur yang kenyal, menyerupai gel dan lem berwarna putih bening. Rasanya yang tawar membuat papeda cocok disajikan bersama dengan olahan seperti ikan laut yang dibumbui dengan kunyit yang terkenal dengan nama ikan kuah kuning. Sagu sangat mudah diolah, mengenyangkan dan kaya akan zat-zat yang menyehatkan tubuh. Sagu memiliki kadar karbohidrat yang tinggi, namun sangat rendah gula dan lemak, sehingga sangat cocok bagi penderita diabetes. Kebutuhan masyarakat yang Geser Gorom perlukan adalah mereka perlu mendapat lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan keterampilan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan formal dan non-formal. Kurangnya pasokan listrik dan air bersih menghambat pembangunan mereka. Kesulitan tenaga listrik seringkali menghalangi anak-anak saat mereka belajar di waktu hari mulai gelap. Mereka tidak bisa melihat dengan terang. Kurangnya air bersih membuat anak-anak di sana juga tidak terjaga kesehatannya dan kebersihannya. Anak-anak tidak bisa mandi setiap hari karena mereka tidak memiliki air bersih yang memadai. Taraf kesehatan mereka adalah salah satu hal yang memerhatinkan. Inilah waktu untuk membangkitkan banyak anak-anak, kamu, aku, dan teman-teman kita semua untuk berdoa bagi anak-anak dari suku Geser Gorom. Waktu kita berdoa, ada kuasa yang dahsyat. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kuletakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Di mulut kita ada kuasa yang luar biasa waktu kita berdoa. Tuhan akan bekerja sangat luar biasa sehingga banyak anak-anak di Geser Gorom akan mengalami transformasi. Mari kita semua anak-anak Indonesia menjadi pengubah dunia melalui doa-doa kita. Walaupun kita masih anak-anak, kita dapat merubah sejarah di bangsa Indonesia melalui doa-doa kita. Setiap hari waktu kita berdoa untuk anak-anak di seluruh Geser Gorom, kamu bisa mencoba menemukan di mana mereka tinggal dalam peta Indonesia. Sewaktu-waktu kamu dapat berkunjung ke tempat mereka. Pokok doanya yang pertama, doakan agar pemerintah bisa membantu suku ini dengan kesediaan pasokan listrik dan air bersih di setiap desa yang ada di suku ini. Sarana transportasi darat maupun laut bisa memadai sehingga daerah ini bisa maju dan hasil ladangnya bisa dijual ke daerah lain. Doakan juga kesediaan fasilitas sarana kesehatan dan tenaga medis di puskesmas. Yang kedua, berdoa agar peningkatan kualitas pendidikan formal dan non-formal dapat diupayakan agar ada kesempatan bagi anak-anak mulai dari usia dini sampai jenjang sekolah menengah ke atas dapat mengecap pendidikan yang baik. Tersedia tenaga pendidik yang berkualitas sehingga mutu pendidikan dapat sama dengan di kota. Adik-adik, pokok doa yang pertama kita mau berdoakan untuk pemerintah agar bisa membantu suku Geser Gorong dengan kesediaan pasokan listrik dan air bersih di setiap desa. Juga kita mau berdoa buat sarana transportasi darat dan laut bisa memadai. Nah, lalu kita juga mau mendoakan agar sarana kesehatan dan tenaga medis di puskesmas bisa maju agar
orang-orang dapat disembuhkan oleh Tuhan lewat perantara tenaga medis. Mari kita buka suara. Tuhan, terima kasih Tuhan berkat pemberdayaan ya Tuhan, Engkau telah membuka suara kami ya Tuhan untuk berdoa bagi suku Geser Gorong ya Tuhan. Tuhan, saya mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah ya Tuhan, untuk bisa memberi pasokan listrik dan air ya Tuhan, yang mana menjadi kebutuhan bagi orang-orang di sekitar di suku ya Tuhan. Tuhan, saya mau berdoa juga untuk sarana ya Tuhan dan prasarana yang ada di suku itu ya Tuhan, agar bisa semakin maju ya Tuhan, agar tempat-tempat bisa mudah diakses ya Tuhan. Juga untuk sarana kesehatan ya Tuhan, agar bisa semakin maju ya Tuhan, agar orang-orang dapat dipulihkan ya Tuhan lewat tenaga medis yang Tuhan, yang Engkau utus ya Tuhan. Engkau berkata agar setiap orang-orang di suku itu agar bisa tetap sehat ya Tuhan. Dan terus kami berdoa dan bersyukur. Nah adik-adik, yang kedua kita mau berdoa agar peningkatan kualitas pendidikan formal dan non-formal dapat diupayakan, agar ada kesempatan bagi anak-anak mulai dari usia dini sampai jenjang sekolah menengah ke atas dapat mengejar pendidikan yang baik. Nah kita mau berdoa agar tersedia pendidik yang berkualitas dan mutu pendidikan bisa sama dengan kota-kota. Nah mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Bapa yang bersatu di dalam surga ya Tuhan, saya juga mau berdoa ya Tuhan untuk kualitas pendidikan ya Tuhan. Engkau yang tahu ya Tuhan betapa suku itu membutuhkan ya Tuhan kualitas pendidikan ya Tuhan yang baik ya Tuhan. Tuhan, saya mau berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berkati agar kualitas pendidikan ya Tuhan bisa maju ya Tuhan, agar anak-anak bisa menjadi pintar ya Tuhan, sama seperti kita ya Tuhan. Tuhan, saya juga mau berdoa Tuhan agar tenaga pendidik bisa dikirim oleh pemerintah ya Tuhan, agar tenaga pendidik yang dikirim ya Tuhan bisa berkualitas ya Tuhan. Saya juga mau berdoa ya Tuhan untuk tenaga pendidik ya Tuhan, agar bisa sabar ya Tuhan dalam membantu anak-anak dalam proses ya Tuhan menjadi pintar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan bersyukur, amin. Halo adik-adik, selamat pagi Lausa Sisil. Pagi Lausa Vina. Ya, senang sekali nih kita hari ini Tuhan selalu menyertai kita untuk datang beribadah kepadanya ya Lausa. Iya, meskipun ya Lausa kita lewat online, lewat YouTube, tapi kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Iya. Nah, adik-adik, mari kita mau awali ibadah kita mau nyanyi satu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Yes. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, kita mau sama-sama berdoa ya, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh sama-sama berkumpul untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Lausa Sisil, kita dengerin suara Tuhan yuk. Ayo. Ya, yuk adik-adik, mari kita
akan mendengarkan suara Tuhan. Dengar pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dokter Sisil, dengar gak Dengar apa tuh? suara Tuhan? Kita harus jawab apa sih, Lause? Ku jawab iya, iya, iya. Oke, kita mau ulang lagu ini dari awal ya, adik-adik. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah pujian, kita udah dengar suara Tuhan. Iya. Nah, hari ini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Oh Lause. iya, itu yang terutama bagi kita Lause Sisil. Nah, betul adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Yakub. Ya, Tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian, belajar firman Tuhan. yuk sama-sama yuk. Hari ini hari yang bahagia, kita berkumpul lagi bersama-sama untuk mendengar dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku. Dengan sungguh-sungguh kita belajar firman Tuhan Lause yuk. Hari ini hari yang bahagia, kita berkumpul lagi bersama-sama untuk mendengar dan memuji nama Tuhan dan belajar firman-Nya, mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku. Mengenalnya lebih jelas, mengasihinya lebih sungguh, mengikutinya lebih dekat, aku dan Tuhanku, aku dan Tuhanku, aku dan Tuhanku. Shalom adik-adik, ketemu kembali sama Lause. Ya, Lause senang sekali minggu ini kita boleh berjumpa untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan di penghujung akhir tahun ini. Mari sebelum kita masuk di dalam dengar firman Tuhan, kita mau Lause undang kita untuk kita boleh sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi ini Tuhan Engkau boleh mengumpulkan kami anak-anak Tuhan di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kiranya Tuhan Engkau membuka hati dan pikiran kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu
yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk kami boleh mengerti akan maksud firman Tuhan yang mau Kau ajarkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kami mau menyimak firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, minggu ini Lause mencerita mengenai setia mengikut perintah Tuhan. Ya. Dari minggu lalu kita boleh belajar melalui cerita dari firman Tuhan minggu lalu mengenai perabotan-perabotan yang ada di dalam kemah suci. Ya. Nah, pada minggu ini kita mau sekilas perabotan-perabotan yang ada minggu lalu apa aja sih? Ya, kita boleh lihat ada dari firman Tuhan yang boleh kita dengar minggu lalu, ada perabotan yang namanya tabut perjanjian. Ya. Kemudian juga ada yang namanya meja khusus untuk kemah pertemuan. Kemudian juga ada perabotan yang namanya tongkat, lampu khusus atau kandil. Nah, selain perabotan-perabotan yang kita belajar minggu lalu yang ada di dalam kemah suci, pada minggu ini kita mau belajar ada dua lagi perabotan yang mau kita pelajari pada minggu ini. Apa saja perabotan-perabotan kedua perabotan tersebut? Ya, yang pertama kalau kita lihat di dalam kitab Alkitab, di dalam Keluaran pasal 38 ayatnya yang pertama sampai yang ke-20, ya. Sekali lagi Lause informasikan, Keluaran pasal 38 ayat 1 sampai 20 dikatakan di sana ada perabotan namanya mezbah korban bakaran. Apa sih mezbah korban bakaran? Mezbah korban bakaran ini adalah suatu perabotan yang digunakan di dalam kemah suci untuk tempat di mana korban dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Pada saat itu inilah perabotan mezbah korban bakaran. Ya. Yang kedua, apalagi yang perabotan yang ada dalam kemah suci. Yang kedua adalah bejana pembasuhan. Kalau kita lihat lebih lengkapnya lagi, kita bisa baca di dalam Keluaran pasal 30 ayat 17 sampai 20. Ya. Bejana pembasuhan. Apa sih bejana pembasuhan? Namanya aja bejana. Bejana itu suatu perabotan ya. Nah, itu digunakan untuk membasuh kaki ya, membasuh kaki dan tangan ya, dan tangan umat ya sebelum mereka masuk ke dalam ruang kebaktian. Ya, sebelum mereka masuk ke ruang perbaktian atau sebelum mereka masuk ke dalam yang namanya di dalam kemah suci ada tempat kemah pertemuan. Nah, sebelum masuk ke sana ya, di situ setiap umat ya, imam untuk masuk ke kemah pertemuan harus membasuh dengan menggunakan yang namanya bejana pembasuhan. Nah, kita lihat kenapa sih kok harus repot-repot masuk ke kemah pertemuan dengan kita harus mencuci kaki, dengan membasuh kaki, dengan membasuh tangan. Kenapa sih kita harus repot-repot begitu? Kenapa? Tahu nggak adik-adik? Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah kita adalah Allah yang kudus. Oleh sebab itu kita harus datang dengan kudus, dengan membasuh kaki, ya, membasuh tangan, supaya kita dengan bersih datang ke hadapan Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Ya, di sini dikatakan bahwa bangsa Israel, kita bisa belajar bahwa bangsa Israel diminta oleh Tuhan untuk meletakkan setiap perabotan-perabotan ini sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimana Allah meminta supaya bangsa Israel, bagaimana kesetiaan mereka dalam mengikuti perintah Tuhan. Ya. Tuhan memerintahkan
kepada bangsa Israel untuk menyiapkan perabotan-perabotan untuk membuat kemah suci. Nah, adik-adik, kemah suci itu apa sih? Kita bisa belajar minggu lalu ya mengenai kemah suci. Kemah suci itu kurang lebih ukurannya ya, itu luasnya ya, panjangnya kalau kita lihat, kalau kita bisa bayangkan itu panjangnya 15 meter kalau ukuran rumah, itu 15 meter kali 7 meter dik, itu seperti itu kali 3 bangunan itu. Ya, bisa dibayangkan ya, itu kemah suci luasnya seperti itu. Jadi 3 bangunan itu. Nah, di dalam kemah suci itu ada yang namanya kemah pertemuan. Nah, disitulah kemah pertemuan itu Tuhan hadir ya. Tuhan hadir dengan berupa awan ya, awan dengan berupa awan Tuhan hadir di dalam tengah-tengah umatnya. Tuhan hadir di dalam kemah suci, kemah pertemuan. Di dalam, nah kemah suci ini letaknya di mana sih? Di tengah-tengah umat Israel pada saat itu. Ya, jadi di tengah-tengah kemah kemah suci ini berada di tengah-tengah kediaman orang bangsa Israel pada saat itu. Nah, oleh karena itu pada saat Tuhan hadir, ya, Tuhan hadir, Tuhan ingin mempersiapkan setiap perabotan-perabotan ini supaya Tuhan juga menguji umatnya apakah benar-benar mereka setia di dalam mengikuti perintah Tuhan. Ya. Nah, kalau sekarang lalu apakah pada saat ini kita perlu melakukan hal yang sama? Sekarang kalau seperti contoh kita datang ke gereja, apakah kita perlu untuk melakukan pembasuhan kaki kemudian cuci tangan? Enggak ya, enggak perlu lagi. Ya, tidak perlu lagi. Kenapa enggak perlu? Karena Tuhan Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, sudah menebus seluruh dosa kita. Oleh karena itu di sini dikatakan kita tidak perlu lagi memberikan korban bakaran kepada Tuhan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mati di atas kayu salib, sudah menebus seluruh dosa kita. Oleh sebab itu kita bisa datang kepada Tuhan tanpa harus melalui pembasuhan kaki, cuci tangan kembali. Tapi kita bisa datang ke hadirat Tuhan kapan saja, melalui di mana saja. Mungkin di keluarga kita, di ruang keluarga kita bisa datang kepada Tuhan. Jadi adik-adik tidak terlalu berbelit-belit seperti zaman dulu ya. Jadi Tuhan mensyaratkan harus ada ini, harus ada itu, harus ada ini. Kamu harus melakukan ini, melakukan itu. Wah, ribet banget. Tapi Tuhan, karena Tuhan sudah menebus dosa kita, semuanya itu tidak ada lagi. Dan pada saat ini Tuhan kita bisa kita datangi dengan apa? Dengan datang ke hadiratnya untuk berdoa kapan saja. Dan di gereja pun kita bisa melakukan itu. Di rumah kita bisa melakukan itu. Nah, meskipun saat ini ya kita tahu bahwa saat ini mungkin adik-adik nggak bisa beribadah di gereja. Ya, kita tahu bahwa mungkin sejak zaman pandemi COVID-19 ini adik-adik masih belajar firman Tuhan lewat online seperti sekarang ya. Tetapi kita bisa yakinin bahwa Tuhan Allah yang Tuhan Allah yang hadir di tengah-tengah kita apabila kita datang untuk beribadah kepadanya, dan kita yakin dan percaya pada saat kita datang ke hadirat Tuhan, Tuhan akan memberikan kita hikmat, memberikan kita kesetiaan ya untuk kita boleh ikut firman Tuhan, untuk kita boleh ikut apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Asal kita mau datang kepada Tuhan. Ya. Nah, pada saat kita beribadah, ya, kalau kita misalnya di gereja, ya, kita datang ke sekolah minggu. Pada saat kita datang ke gereja, kita beribadah ke sekolah minggu, sikap kita juga, kita harus menunjukkan sikap kita yang baik, ya, sikap kita yang baik kepada Tuhan. Ya. Melalui firman Tuhan, yang pada hari ini kita belajar, ya, setia mengikut perintah Tuhan. Ya. Bagaimana caranya kita bisa setia mengikut perintah Tuhan? Datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, ya adik-adik. Kita datang berdoa kepada Tuhan. Dan lewat doa datang kepada Tuhan,
Tuhan pasti akan memberikan kita hikmat. Firman Tuhan mengajar pada kita untuk setia mengikut Tuhan. Banyak sekali firman Tuhan mengupas berbicara mengenai kesetiaan. Ya, beberapa bulan lalu Lause juga bicara mengenai setia dalam pernikahan. Ya, hari ini kita boleh belajar mengenai setia mengikut perintah Tuhan. Ya. Di akhir penutup firman Tuhan pada pagi ini, Lause ingin mengajak kepada setiap kita adik-adik semua di rumah. Ya, mari kita dimanapun kita berada, ya, kita bisa meluangkan waktu. Ya, kita mau berdoa bersama-sama dengan keluarga kita. Ya, kita ajak papa kita ajak mama kita. Kita berdoa sama-sama, kita buat mesbah keluarga, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Lalu yakin dan percaya di mana kita datang, kita doa kepada Tuhan, membuat mesbah keluarga dalam keluarga, Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan memberikan kita hikmat. Tuhan pasti akan memberikan kita kesetiaan untuk tetap beriman kepada Tuhan. Itu Lause alami dalam keluarga Lause. Pada saat Lause membuat mesbah keluarga di dalam keluarga Lause, Lause merasa Tuhan menguatkan Lause. Tuhan menguatkan anak-anak Lause juga. Dan Lause yakin dan percaya, kita semua anak-anak di rumah sekarang juga. Tuhan, kalau kita datang dalam doa, setiap malam kita datang doa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menguatkan kita. Memberikan kita kesetiaan untuk mengikuti Tuhan, untuk boleh melakukan setiap perintah Tuhan. Seperti bangsa Israel, melakukan apa yang Tuhan katakan untuk meletakkan, untuk membuat kemah suci, meletakkan perabotan-perabotan pun. Bangsa Israel setia untuk mengikuti perintah Tuhan. Ya, semua kuncinya adalah di dalam apa? Doa. Kita bawa di dalam doa, kita bawa di dalam mesbah keluarga kita mau berdoa kepada Tuhan. Dan yakin dan percaya lewat doa Tuhan berikan kita hikmat, Tuhan berikan kita kesetiaan untuk mengikut Tuhan. Ya. Firman Tuhan yang kita boleh lihat di dalam ayat hafalan, di dalam firman Tuhan kita pada hari ini setia mengikut perintah Tuhan. Kita akan lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-25, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Mari Lause undang kita baca bersama-sama. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh perabotannya. Demikianlah kamu membuatnya. Kita lihat bahwa Tuhan memerintahkan ini supaya bangsa Israel boleh setia akan perintah Tuhan. Oleh sebab itu, di akhir tahun ini, mari kita punya komitmen adik-adik, walaupun kita kecil, jangan bilang kita nggak bisa setia sama Tuhan. Tapi Tuhan bisa memampukan kita lewat kita berdoa, ya kita bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa, Lause minta kita di akhir firman Tuhan ini adalah firman Tuhan terakhir kita dengar di sekolah minggu ini. Mari kita berdoa bersama-sama dengan kita angkat tangan tangan kanan kita letakkan di bawah kita sama-sama berdoa. Mari bersama-sama dengan Lause kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan. Bagaimana bangsa Israel boleh setia untuk mengikuti perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan mereka, Tuhan untuk boleh setia, untuk setia menaati perintah Tuhan. Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, walaupun kami masih kecil Tuhan, masa depan kami masih jauh Tuhan, tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, lewat kami boleh berdoa kepada Tuhan. Di dalam mesbah keluarga kami Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau mengikut perintah Tuhan. Kami mau setia mengikuti perintah Tuhan. Kami juga mau menjadi saksi Tuhan. Kami mau bertutur kata yang baik Tuhan. Kami mau menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada.
Terima kasih Tuhan, Kau tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Laus Yakub. Hmm. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan yang melalui QRIS yang dibawa ini, minta tolong untuk orang tua untuk menolong anaknya dalam memberikan persembahan. Nah, Lause, hari ini kita mau bawain lagu persembahan apa sih? Lagu Tuhan Yesus Aku Berjanji. Iya, adik-adik, kita mau terus berjanji untuk ikut Tuhan dan bersaksi buat Tuhan. Mari Ya. kita mau angkat satu pujian ini. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Mari adik-adik kita mau berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk Lause-Lause yang membawakan firman Tuhan. Sekarang kami juga telah memberikan persembahan. Tuhan, tolong campur tangan dari Engkau untuk memberkati tangan-tangan yang memberikan dengan penuh sukacita. Dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah setiap yang kami mendengarkan, setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Tuhan terus memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu. Demi Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat Hari Natal adik-adik. Kita minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2020 dan sampai bertemu di tahun berikutnya. Dadah. Dadah.